Ya, ini adalah unggahan dari Marcella Simon sendiri. Saya memberikan judul terungkap alasan Marcella Simon kembali ke Kristen setelah mualaf 3 tahun. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo di sini. Kita akan bahas kali ini tentang permualafan, pemurtatan dan lain-lain. Dan kali ini yang kita akan bahas adalah seorang artis guys, yaitu Marcella Simon. Yang mana Marcella Simon ini sempat menghebohkan publik ya akhir-akhir ini. Sebab dia mengupload fotonya yang mana dia kembali lagi ke Kristen setelah sekian lama mualaf. Lalu apa yang sebenarnya kita bisa pahami dari bagian ini? Mari kita bahas. Ya, ini adalah unggahan dari Marcella Simon sendiri. Saya memberikan judul terungkap alasan Marcella Simon kembali ke Kristen setelah mualaf 3 tahun. Jadi kita akan cek kenapa kok dia kembali mualaf. Kembali menjadi Kristen setelah mualaf. Jadi tahun 2019 lalu ya guys, Marcella Simon ini mualaf dibimbing oleh Ustadz Adi Hidayat. Nah ini Pak Ustadz Adi Hidayat yang pernah juga jelek-jelekin Kristen kan. Ya tapi dia bimbing pada akhirnya Marcella Simon kalau nggak salah ini ya. Dipimpin untuk bersahadat dan mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia mengatakan seperti itu sebanyak 3 kali. Dan kemudian dia jadi mu'alaf. Nah setelah jadi mu'alaf ini guys, banyak banget yang dia lakukan ya. Yaitu salah satunya adalah pergi umroh, pergi haji. Karena dapat ya istilahnya dapat bonus lah untuk bisa naik haji. Dan kemudian dia juga berjilbab. Kemudian dia berhijab. Dia memakai aksesoris muslim. Jadi ya ciri khas muslim begitu. Dia melakukan itu. Dan selama 3 tahun ini dia juga jelas pasti sudah beragama Islam. Tapi mengejutkan sekali guys, karena ternyata dia masuk kembali ke dalam Kristen. Ini akun resminya dari Marcella Simon ya, centang biru nih guys. Father we commit to you. Dia memasang lagu dari Karen Childers yang mana ya Bapak kami komitmen kepada engkau. Ini adalah foto dari Marcella Simon dibimbing oleh pastor yang mana dia kembali dibaptis, yang sebelumnya dia berhijab kemudian sekarang dibaptis, yang artinya dia kembali lagi kepada Kristen. Itu diposting dalam postingan 5 Agustus yang mana dia mengunggah foto baptisnya. Kalau kita melihat bagian ini berarti kita sudah jelas dan kita pasti tahu bahwa oh ternyata dia sudah kembali kepada imannya yang sebelumnya guys. Lalu sebenarnya apa alasan kok dia kembali seperti itu? Jadi Marcella Simon ini setelah dia mengunggah fotonya baptis, dia menghapus semua fotonya berhijab ya, berjilbab. Jadi kalau lihat di Instagramnya udah nggak ada lagi fotonya dia berjilbab. Nah alasannya apa guys? Saya coba menganalisa postingan yang dia buat ya, postingan yang dia buat dikatakan di sini Marcella Simon ya, be my stronghold, dan Samuel Zilwin mengatakan welcome home, kembali lagi pulang ya. Dan yang disampaikan oleh Marcella Simon tuh seperti ini guys. After three years full of nearly death experience, hear the call. Dari sini kita ya pasti multi tafsir lah ya. Tapi coba saya menafsirkan ini setelah 3 tahun full dekat dengan kematian ya, pengalaman kematian. Jadi 3 tahun ini dia merasa bahwa dirinya ya dekat dengan kematian. Dan dia mengatakan hear the call-mu. Kalau di gereja lo butuh orang buat pelawatan ke tempat orang-orang mental health yang pada mau end their life, please call me ya. Dari sini saya melihat mungkin 3 tahun ini dia ya merasa bahwa dirinya berusaha untuk mengakhiri hidupnya ya. Mungkin ada persoalan atau masalah yang begitu berat. Tetapi kita tahu bahwa di dalam Kristus tentunya seseorang yang putus asa, seorang yang tidak memiliki harapan, pasti dia akan memiliki pengharapan lagi.
Di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 14 dikatakan ya, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Di mana disuruh berdiri teguh karena memang mereka mengalami situasi yang berat, mungkin seperti ya Marcella Simon alami sebelumnya dalam kehidupan yang berat itu gitu ya. Tapi di sini ingat untuk terus teguh dan berpegang pada ajaran-ajaran yang terima. Dan iya, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan kepada kita. Jadi kalau kita lihat dari ayat ini sudah jelas bahwa di dalam Kristus itu ada penghiburan, ada kekuatan sehingga kita mampu dan kuat untuk menghadapi semua tantangan yang bahkan kadang membuat kita menyerah. Bahkan hal ini pernah terjadi dengan salah seorang nabi ya. Pada waktu itu Nabi Elia tentunya. Dia lari dari kejaran Isabel dan dia merasa bahwa dirinya Tuhan kalau boleh ya saya mati aja. Di ayat kedua dikatakan maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan pada Elia. Jadi ini Isabel ini yang kejar-kejar Elia ya. Beginilah kiranya para Allah menghukum aku bahkan lebih lagi daripada itu jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka. Jadi di sini Isabel mengancam Elia dan Elia mengalami yang namanya ketakutan kepada Isabel dan kemudian dia melarikan diri. Yang menariknya adalah dalam pelarian itu nanti Elia meminta mati. Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai di Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Nih, perhatikan. Jadi dia mungkin karena beban hidupnya yang berat, dia ingin mati. Dan dia mengatakan di situ, cukuplah itu sekarang ya Tuhan. Ambillah nyawaku sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyang. Jadi di sini Elia sudah menyerah karena bebannya begitu berat dia ingin mati. Tapi Tuhan kita tentunya tidak mengabulkannya dan kemudian Elia tertidur ketika bangun dia sudah tidak marah-marah lagi. Tapi yang jelas ada pengharapan dalam Kristus. Bahkan Elia di tengah kejaran Isabel Tuhan tetap memeliharanya. Dan bahkan dia sendiri nanti akan mendatangi kembali tempat-tempat yang mana dikabur. Jadi jelaslah bahwa sebenarnya Allah kita, Yesus Kristus itu memiliki pengharapan yang luar biasa diberikan pada kita. Jadi kalau dipikir pengharapan mengenai duit dan lain-lain, ya nggak sekedar itu guys. Tapi lebih daripada itu yaitu keselamatan jiwa. Yaitu orang yang percaya pada Yesus pasti akan selamat. Dan saya sih sebenarnya menafsirkan ambigu ya jadinya ya. 3 tahun seperti dekat dengan kematian maksudnya dia mengalami masalah yang begitu berat. Sehingga dia seperti mau mati rasanya. Atau sebenarnya 3 tahun itu dekat dengan kematian karena jauh dari Kristus. Dia sudah menyangkal Yesus, dia meninggalkan Yesus. Yaitu sama dengan upah dosa ialah maut, mati gitu. Tapi terungkap bahwa alasan dibalik kenapa dia pindah agama, pindah iman kembali ke Kristen ya jelas. Dia tahu bahwa ada pengharapan di dalam iman kepada Kristus. Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.